Perkenalkan, nama saya Priscila Novasel Sana dari kelas MJ203 dengan nomor induk mahasiswa 230201010083 dengan mata kuliah Ekonomi Makro. Di sini saya akan menyampaikan presentasi saya dengan melanjutkan tugas dari ulangan tengah semester minggu lalu tentang nilai kurs dan inflasi IHK. Di sini ada latar belakang terkait data infografis perekonomian Indonesia per April 2021 yang menunjukkan angka membaik, seperti pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan pemulihan pada triwulan 1 2021, yang dimana pengangguran menjadi 6,26% pada Februari 2021, yang artinya lebih rendah dibanding pada Agustus 2020, yaitu 7,07%. Pemulihan ini pun mempengaruhi PDB Indonesia yang berhasil tumbuh sebesar 3,69% dibanding pada 2020 yang menunjuk angka 2,007%. Nilai kurs atau nilai tukar terhadap dolar AS pada April 2021 cenderung menguat, namun penguatan ini tidak semata-mata terjadi begitu saja. Penguatan ini didukung oleh faktor-faktor seperti pelaksanaan vaksinasi massal, sehingga memberikan sinyal positif bagi pemulihan ekonomi, relaksasi kebijakan, kenaikan permintaan global. Inflasi IHK 2021 secara umum terkendali dan berada dalam kisaran target Bank Indonesia, dan beberapa faktor yang mempengaruhi inflasi IHK ini seperti harga pangan, harga energi, dan nilai kurs rupiah. Selanjutnya ada rumusan masalah. 1. Bagaimana inflasi mempengaruhi nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing. 2. Jelaskan secara singkat pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. 3. Bagaimana dampak penguatan dan kelemahan nilai kurs dan inflasi IHK. 4. Jelaskan kondisi perekonomian makro saat ini pada tahun 2021. Selanjutnya ada tujuan masalah. 1. Menganalisis hubungan antara inflasi dan nilai tukar mata uang rupiah. 2. Menjelaskan siapa-siapa yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi Indonesia. 3. Menjelaskan dampak penguatan dan pelemahan yang dapat mempengaruhi PDB triwulan 1 2021. Dan 4. Menjelaskan kondisi perekonomian makro di tengah COVID-19 pada tahun 2021. Selanjutnya ada pembahasan. Inflasi mempengaruhi nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 mulai mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2020. Per April, data infografis menunjukkan bahwa ekonomi nasional sedang dalam masa pemulihan yang solid, didukung oleh peningkatan ekspor, impor, dan kinerja sektor-sektor ekonomi. Inflasi indeks harga konsumen atau IHK dan kurs terhadap perekonomian makro Indonesia memiliki hubungan positif dengan pergerakan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Maka, jika IHK meningkat, nilai tukar terhadap US dollar juga cenderung meningkat karena inflasi yang dapat meningkatkan harga barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi dan suku bunga dapat mempengaruhi inflasi yang tinggi, dan inflasi yang berkelanjutan dapat memperburuk kondisi ekonomi karena meningkatnya biaya hidup dan potensi turunnya investasi dan konsumsi. Ketika inflasi tinggi, nilai mata uang lokal cenderung menurun. Namun, keseluruhan inflasi IHK dan nilai kurs menunjukkan bahwa inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia ialah pemerintahan Indonesia. Presiden memiliki peran sentral dalam menentukan arah kebijakan ekonomi secara umum. Menteri Keuangan yang bertanggung jawab atas pengelola keuangan negara. Bank Indonesia yang berperan sebagai bank sentral yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga dan jumlah uang yang beredar, serta kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan lain sebagainya yang berperan dalam merumuskan kebijakan di sektor spesifik. Ada juga lembaga legislatif, DPR, yang memiliki peran dalam penyetujuan anggaran negara, mengawasi kebijakan pemerintah, serta membuat undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi.
Ada lembaga swasta yang memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak pada sektor usahanya, serta lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) bertugas memberikan rekomendasi dan bantuan teknis terkait kebijakan ekonomi. Ada Bank Dunia menjadi faktor yang menyediakan pinjaman dan bantuan teknis untuk proyek-proyek pembangunan, serta Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO yang mempengaruhi kebijakan perdagangan internasional di Indonesia. Dampak penguatan atau kelemahan nilai kurs dan inflasi IHK. Dalam perekonomian Indonesia pada tahun 2021, nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 2021. Adapun dampak penguatan dan pelemahan yang mempengaruhi adalah sebagai berikut. Dampak penguatan nilai kurs terhadap PDB triwulan 1 ialah meningkatnya daya beli masyarakat sehingga konsumsi dan investasi domestik, mengurangi biaya impor sehingga meningkatkan keuntungan perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur dan jasa, meningkatkan kinerja perusahaan yang bergerak di sektor ekspor karena harga ekspor meningkat dalam mata uang asing. Kemudian apabila nilai kurs pada triwulan 2021 melemah sehingga berdampak pada kurangnya daya beli masyarakat, hal ini dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi dan menurunkan PDB, meningkatkan biaya impor sehingga meningkatkan biaya operasional perusahaan yang berdampak mengurangi keuntungan perusahaan dan menghambat investasi, menghambat kebijakan moneter yang dapat memaksa Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi serta mengurangi kinerja perusahaan. Dampak penguatan inflasi IHK terhadap PDB di triwulan 2021 pada triwulan 1 meliputi penurunan kesejahteraan masyarakat dikarenakan harga barang dan jasa yang meningkat sehingga pendapatan real masyarakat menurun. Kenaikan harga kebutuhan produksi sehingga mengurangi keuntungan bagi para produsen. Dampak musiman seperti hari besar keagamaan yang dapat meningkatkan permintaan dan harga barang tertentu. Namun, dampak pelemahan inflasi IHK pada triwulan 1 pada 2021 memiliki dampak positif seperti meningkatnya kinerja ekonomi karena meningkatnya permintaan dan penjualan, meningkatnya pendapatan produsen dan pekerja, terjadi stabilitas moneter sehingga investor lebih yakin untuk berinvestasi di pasar saham dan obligasi, memperkuat nilai tukar rupiah karena investor lebih yakin dan percaya terhadap perekonomian di Indonesia. Selanjutnya, kondisi perekonomian makro saat ini pada tahun 2021. Kondisi perekonomian makro Indonesia menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Berdasarkan dari data BPS, Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar minus 2,07% pada tahun 2020, lalu mengalami pemulihan dengan angka sebesar 7,07% pada triwulan 2 2021, yang merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 16 tahun terakhir. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tetap positif, atau masih relatif stabil. Dalam inflasi umum Indonesia pada tahun 2021 meningkat. Meskipun mengalami peningkatan, pemerintah Indonesia berhasil mengendalikan inflasi dengan efektif serta menjaga stabilitas harga sehingga inflasi tetap terkendali. Yang terakhir ada kesimpulan. Seperti yang sudah dijabarkan di atas, perekonomian Indonesia pada triwulan 1 tahun 2021 menjelaskan bahwa Indonesia mengalami peningkatan nilai kurs dan inflasi naik, namun inflasi IHK April 2021 tetap rendah karena dipengaruhi oleh peningkatan inflasi kelompok inti dan administrative prices. Di tengah perlambatan inflasi kelompok volatile food pada Maret 2021, perkembangan inflasi sebesar 1,37% lalu pada April 2021 sebesar 1,42%. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau kurangnya dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih untuk waktu yang telah disempatkan.